Di zaman Belanda itu ini memang politik kolonial Belanda sengaja dipus ini ajaran kita catur warna sengaja dirubah menjadi catur kasta. Ini jelas untuk kepentingan kolonial. Tapi apapun itulah yang terjadi sejarah yang dulu. Itu tidak perlu kita permasalahkan lagi sekarang. Karena kan penjajahan kita sudah lepas dari penjajahan. Tidak perlu diadu lagi. Kemudian yang cukup juga fenomenal lama menjadi pembahasan bahkan pemikiran para tokoh-tokoh adat budaya agama di Bali adalah pada saat itu terjadi yang namanya perkawinan yang dilarang itu. Perkawinan yang dilarang. Ini kan kenapa bisa seperti ini kan begini? Ada perkawinan yang dilarang. Ya. Berarti kalau dilanggar ada sanksi. Ya. Perkawinan yang dilarang itu dulu yang namanya adalah asu pundung. Asu pundung mungkin sudah sering kita dengar. Asu pundung alangkahi karang bulu. Asu pundung itu adalah perkawinan antara wangsa sudra, wangsa wesya, wangsa kesatria yang kesatria yang kesatria bukan dalam ini, bukan kesatria dalam, yang mengambil istri adalah dari wangsa Brahmana. Ini perkawinan terlarang dulu. Tidak boleh. Siapa yang memuruk artinya melanggar itu ya kena hukum. Itu namanya asu pundung. Asu pundung itu asu itu ya anjing. Pundung ya memikul negan. Asu pundung ya memikul negan cicing gitu. Mohon maaf kasar ini, tapi itu arti secara harfiah, arti secara sakleknya begitu. Jadi seolah-olah perkawinan asu pundung berarti wanita Brahmana itu kalau kawin dengan di bawahnya, wangsa yang di bawahnya itu ya dianggap wanita itu memikul anjing gitu. Mohon maaf ini agak tapi itulah yang terjadi dulu gitu. Sejarah. Kemudian perkawinan yang disebut dengan perkawinan alangkahi karang bulu adalah perkawinan antara wangsa sudra, kemudian wangsa wesya, kemudian wangsa wesya mengambil memperistri istri yang berasal dari wangsa ksatria dalam dan Brahmana. Ini dulu. Kemudian tentu ini sudah melanggar hak asasi manusia. Itulah makanya perkawinan semacam ini di zaman kemerdekaan itu sudah dihapus. Sudah dihapus perkawinan itu, jadi sudah tidak ada lagi. Sudah tidak memandang kesatria. Jadi tidak mempertimbangkan lagi wangsa itu gitu. Itu kan ini politik kolonial ini, politik kolonial. Tapi kalaupun sekarang misalnya terjadi perkawinan antar wangsa itu dan itu masih diikuti oleh krama Bali gitu misalnya, yaitu budaya. Secara yuridis formal tadi kan sudah disebutkan itu sudah dilarang, sudah dihapus oleh DPRD Bali pada saat itu. Jadi pemerintah melalui DPR pada saat itu, DPRD Bali sudah mengeluarkan surat pelarangan
terhadap perkawinan itu secara yuridis formal. Tapi secara budaya sekarang masih dilakukan itu, ya kita kan tidak mempunyai hak untuk melarang akhirnya kalau memang masing-masing pihak sudah melakukan hal itu. Sama niki jero desa sana makin niki sami dot yang tanyakan niki. Nah, untuk desa adat di Bali niki, nah apakah desa adat di Bali ini mempunyai aturan-aturan tertentu niki untuk mengatur hal-hal yang ada pada desa adat di Bali ini? Aturan masing-masing desa adat itu namanya awik-awik desa adat. Kemudian turunan dari awik-awik desa adat ada namanya perarem. Perarem desa adat. Perarem ini tentu banyak, ada perarem penyacah awik, perarem pengelih, perarem penepas wicara. Itu banyak. Nantilah kita Pada sesi berikutnya uraikan dalam segmen khusus untuk awik-awik di desa adat. Berarti niki memang ada aturan-aturannya niki. Ada aturan yang disebut awik-awik desa adat niki. Iya. Jadi kita awik-awiknya itu terstenya itu di desa adat berlaku namanya desa terstenya. Kemudian ada pula terste yang harus diikuti oleh keseluruhan desa adat di Bali yang namanya Bali Mawa Caranya. Kemudian seluruh kita di Bali juga harus mengikuti negara Mawa Tate. Jadi kita ada dalam bingkai hukum nasional, aturan nasional. Jadi kita tidak boleh lepas dari negara Mawa Tate. Itulah bingkai-bingkai yang mengatur, seperti pertanyaan tadi, yang mengatur kita di desa-desa adat di Bali. Untuk menyeragamkan Kentan ya, ini tujuannya untuk menyeragamkan desa adat di Bali, tapi gimana nih? Oh tidak. Ini emang sering sekali ada anggapan, terutama belakangan ini terhadap keberadaan MDA Majelis Desa Adat itu menyeragamkan. Upaya penyeragaman itu bagi Titiang itu adalah kontraproduktif, tidak benar untuk Bali. Yang mestinya kita lakukan, kita tetap melestarikan, memberdayakan desa-desa adat yang ada dengan kearifan lokalnya masing-masing, dengan sime dreste yang sudah dimiliki. Itu kita justru lestarikan. Jangan sampai ada niatan upaya untuk menyeragamkan desa-desa adat di Bali. Ngadegang bendesa Nike seperti apa sih Nike, dan Nike bagaimana cara pemilihan bendesa yang di sekarang Nike? Biasanya apakah Nike melalui mungkin ada pemilu bendesanya atau gimana? Ya Nike ini agak ketan Nike, tidak agak penasaran juga Nike. Gimana Nike kalau menurut juru bendesa sendiri Nike? Dulu tidak ada dikenal istilah pemilihan seperti halnya pemilihan yang sekarang kita kenal, pemilu ini, pemilu atau pilkada. Jadi ada istilah one man one vote. Jadi ada sifatnya luber, langsung umum, bebas, rahasia kan gitu. Kita secara tidak kita sadari sudah tercekoki, pikiran kita sudah tercekoki oleh model-model pemilihan, penentuan pemimpin seperti itu. Nah, sesungguhnya dulu Titiang sendiri ingat dulu tidak ada. Semuanya didasarkan kepada musyawarah. Jadi dimusyawarahkan sedemikian rupa, atau bahkan pemimpinnya ditentukan secara keturunan, itu kan masing-masing berbeda-beda. Nah, kalau sekarang kita bergeser dari itu, tentu kita bergeser dari apa yang kita tami saking penglincir dumun. Penglincir dumun
Sada sampun tami ke tami, sampun mewariskan ke kita model penentuan pemimpin yang musyawarah. Itulah makanya ini ditegaskan. Kalau ini memang ditegaskan dalam Perda nomor 4 tahun 2019 memang ditegaskan pemilihan bendesa adat dan prajuritnya itu harus berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi hindari penggunaan pemilihan semacam voting gitu. Itu artinya yang ada tentang desa adat sebagai subjek hukum. Nah, implikasinya dengan ditetapkannya desa adat sebagai subjek hukum ke kira-kira ngapain ke jero bendesa? Patut Krama Bali manubagia karena untuk pertama kali desa adat di Bali itu ditetapkan sebagai subjek hukum. Implikasinya adalah bahwa desa adat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan subjek hukum yang lain. Misalnya untuk mudah dimengerti salah satu contoh. Kalau dulu desa adat memang tidak boleh mengatasnamakan desa adat di sertifikat tanah milik desa adat. Belum boleh. Tapi sekarang dengan ditetapkan desa adat sebagai subjek hukum itu sudah boleh. Jadi desa adat ada kepemilikan kolektif terhadap tanah paduyan desa adat itu boleh desa adat yang mengatasnamakan. Dulu kita kenal terkait dengan tanah ini, tanah itu hanya boleh disertifikatkan atas nama pura di bawah tahun 80 kan. Atas nama pura baru boleh kita mensertifikatkan tanah itu atas nama pura. Sedangkan atas nama desa adat tidak boleh. Apa akibatnya? Akibatnya ya tanah-tanah itu disertifikatkan atas nama pribadi akhirnya. Kalau sertifikat tanah paduyan desa adat disertifikatkan atas nama pribadi, ini tentu berisiko. Lama kelamaan bisa jadi ini menjadi dipindah tangankan atau dijual atau gimana, sehingga paduyan desa adat, tanah paduyan desa adat itu akan menjadi berkurang. Dan itu sudah kita alami sekarang. Sekarang misalnya secara keseluruhan memang desa-desa adat banyak yang merasa kecolongan. Gimana caranya lalu mengembalikan ini? Tentu perlu pemikiran dari banyak pihak yang pemegang otoritas terkait dengan pertanahan ini. Bagaimana bisa mengembalikan desa sertifikat yang sudah terlanjur atas nama pribadi atau atas nama apa itu dikembalikan menjadi sertifikat atas nama desa adat. Itu implikasi dari desa adat sebagai subjek hukum. Jadi mereka sudah bisa bertindak sendiri di luar maupun di dalam pengadilan, gitu misalnya. Nah, niki macam yang penasaran juga nih terkait penganggarannya. Nah, niki proses penganggaran yang dilibatkan ke desa ke seperti napi niki jero bendesa niki. Sesuai dengan Perda, ini Perda nih, bukan titian. Perda di sana tersurat bahwa Pemda berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran ke desa adat. Jadi tidak lagi seperti yang dulu. Dulu sebelum Perda 4 2019 ini ya desa adat mendapatkan dana, mendapat gelontoran dana itu ya melalui Perbekal yang namanya dana BKK, bantuan keuangan khusus. Tapi sekarang dengan Perda 04 2019 jadi dari pemerintah provinsi langsung
dana itu ditransfer langsung ke desa adat. Jadi birokrasinya tidak panjang lagi, langsung ke desa adat yang menerima, kemudian yang menggunakan, sekaligus yang mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Jadi hubungan antara desa adat niki dengan majelis desa adat niki sebenarnya tapi niki jero pendesa yang agak penasaran padahal niki sama-sama wonten desa adatnya dan perbedaannya di sana hanya isi majelisnya. Nah, itu perbedaannya di mana nih jero pendesa? Perbedaannya adik hubungan tadi kan ditanyakan lain ya hubungannya. Ada desa adat, ada majelis desa adat. Ini kaitannya di mana itu? Begini, desa adat seperti uraian tadi di zaman kerajaan dulu raja yang sebagai apa namanya yang mengkoordinir lah, ya sebagai pengkoordinirnya yang ya pengkoordinir ya. Kemudian di zaman penjajahan ya raja dan pemerintahan kolonial Belanda itu yang menentukan kemana. Maksudnya kalau ada masalah-masalah misalnya di adat tidak selesai masalah itu di adat di zaman kerajaan ya raja yang menyelesaikan. Dan kolonial Belanda ya raja dengan anunya ini apa namanya pemerintah kolonial Belanda, sehingga pada waktu itu pengadilan tentang wicara adat itu diselesaikan dalam forum, dalam lembaga yang namanya Radpankerde, jadi pengadilan adat. Pengadilan adat di sana itu yang menentukan. Jadi demikian desa adat yang dulu tidak ada yang membingkai, tidak jelas siapa koordinator gitu lah sebagai yang memimpin desa adat itu. Kemudian lebih-lebih sekarang di zaman kemerdekaan gitu, zaman kemerdekaan siapa lalu yang mengkoordinir desa adat itu? Kalau pemerintah itu pemerintah tidak punya kewenangan untuk langsung ke adat. Lalu siapa? Akhirnya dicari jalan keluar adalah apa namanya membentuk Pasikian Perkumpulan Persatuan Desa-desa Adat di Bali. Terkait dengan hal ini memang akhirnya di tokoh-tokoh masyarakat pada itu, tokoh masyarakat adat dari pemerintah itu kita difasilitasi dulu. Desa-desa adat melalui perwakilannya, oleh bendesa-bendesa adatnya pada saat itu seluruhnya 1493 desa adat yang ada di Bali kumpul sama di Samuan 3. Di sanalah membentuk Pasikian Persatuan yang namanya Majelis Desa Adat. Jadi langsung akhirnya lahir Majelis Desa Adat. Ya, Majelis Desa Adat lah yang membingkai, yang mengkoordinir itu. Kemudian Majelis Desa Adat ini yang mengkoordinir itu, melakukan pembinaan, melakukan penguatan dan lain-lainnya. Itulah hubungan antara desa adat dengan majelis desa adat. Jadi karena sudah terbentuk organisasi MDA yang merupakan Pasikian Persatuan Desa-desa Adat se-Bali itu, jadi konsekuensinya adalah ya sebagian dari otonomi otoritas yang desa adat miliki ya dimiliki pula oleh MDA. Sehingga jangan ada nanti kesan kok saya di desa adat saya diatur-atur oleh MDA gitu. Itu konsekuensi kesepakatan kita di Samuan 3 dulu bahwa sudah diserahkan sebagian dari
otonominya kepada MDA untuk mengatur, untuk melestarikan, untuk memberdayakan. Jadi bukan sifatnya yang apa yang MDA lakukan bersifat destruktif, artinya menghancurkan. Itu jauh dari niatan kita. Semua yang dilakukan justru menjaga gitu. Menjaga, melestarikan, memberdayakan. Gitu. Kayaknya Niki sebelum Niki yang closing mungkin Wenter ingin disampaikan Niki Jero Bendesa terhadap masyarakat, mungkin himbauan atau pesan-pesan, mungkin silakan Niki Jero Bendesa ini. Ramo Bali dan DJ Jawa Tengah, titian wadah makeling kemanten puniki iring margian. Para ini kan tata titi memargian desa adat nganutin ka pertama awik duwine dreste duwine dreste desa mau cara sekewanten sampunan taler puniki lempas ring sane mawaste Bali mau cara dan side lempas puniki Bali desa mau cara Bali mau cara tur puniki nabi sana kewasani negara mau takte. Jadi kita harus tunduk kepada hukum yang lebih tinggi, aturan yang lebih tinggi, regulasi yang ada secara negara kita, negara Republik Indonesia. Tidak bisa kita melepaskan diri dari hal itu. Jadi mugi-mugi sareng sami side kemagian turmaning nganenin indik sana sering dados publik bahkan viral punika kan nganenin indik ngadakan Bendesa sekali sepunika sana udah tiawau musyawarah sampun akeh puniki mau pemargi ngadakan Bendesa puniki sampun memargi apa sapunika titian unsur geng pengampura menawi benten kirang langkung atur titian cenetan manut luaran niki yang titian sampaikan tadi kan ada berupa fakta sejarah, ada bahkan yang merupakan bukan sejarah tapi babak gitu misalnya, atau yang lebih cerita-cerita mitologi gitu misalnya, atau yang lainnya. Tentu kita akan mempunyai referensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mohon maaf, ampura pun banget ini atur titiang wawu yang dan kirang langkung titiang kementan mana pacang nasikin segara berarti udara sarang sami para sawitra RPKB FM puniki sampun pada wikan ngane punika titiang wandah apa kiling ke mantan dika atau titiang sinap untuk para santi. Om Santi Santi.